aku Anindya Putri dengan NIM 2401040075 dari Rombel A dari Program Studi Bimbingan dan Konseling di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi di Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku akan melakukan podcast mengenai kesehatan mental remaja. Nah, tentunya dalam podcast ini aku nggak bakal sendirian dong, dan di sini aku ditemani dengan Kanisha. Halo Kanisha. Halo. Uh, Kanisha, apa kabar nih? Alhamdulillah baik sih. Ya walaupun di tengah kayak gini ya, kita harus tetap jaga kesehatan ya. Jadi gimana caranya aku harus bisa tetap sehat gitu walaupun di tengah gempuran tugas akhir gitu. Kanisha kan di semester akhir ya. Kesibukan apa sih yang kakak lakuin di semester akhir ini? Kalau di semester akhir ini, apalagi semester 5 ini ya, yang kata dosen-dosen itu gongnya gitu ya, dari awal kita semester 5 masuk itu yang kayak, aduh pusing banget, tugasnya ternyata banyak banget ya, nggak kayak semester 1 atau semester sampai 4 itu, ternyata 5 ini benar-benar banyak, dimulai dari praktek, laporan, dan lain-lain gitu, dan ya keseharian aku untuk Senin sampai Jumat ya kuliah, tapi kalau misalnya di hari Sabtu itu aku ada les bahasa Inggris gitu, kebetulan aku ikut les bahasa Inggris tuh. Kan udah banyak banget ya Kak, kayak hari Senin sampai Jumat tuh kuliah, terus hari weekendnya tuh buat les bahasa Inggris. Kalau dari itu tuh apa tuh namanya, Kakak ada ini nggak sih kayak self reward atau hal-hal lain, bisa jalan-jalan, itu ada waktunya nggak sih buat Kakak? Kalau itu tentu ada ya, karena untuk menjaga kewarasan kita juga gitu, apalagi di tengah kesibukan semester 5 ini, terus ditambah aku weekend yang harus les dan lain-lain, pasti tentunya ada. Tapi kalau aku self reward nggak yang harus gimana-gimana sih, maksudnya cukup hal-hal simpel aja, kayak aku hobinya masak, menurut aku masak itu bisa jadi self reward aku, atau itu bisa menghilangkan kepenatan seminggu atau bahkan lebih dari seminggu itu. Aku bisa menghilangkan dengan masak. Kalau enggak, karena aku suka nonton drakor, aku biasanya nonton drakor atau nonton film di Netflix dan lain-lain sih. Kalau aku kayak gitu. Wah, seru banget ya Kak. Terus itu berarti bakal dilakuin, berarti bisa dilakuin di hari-hari tertentu ya Kak? Nggak cuma di weekend doang. Ketika aku emang lagi pengen gitu, ketika aku lagi stres, aku pengen, aku lagi burn out sama tugas atau lagi kegiatan sehari-hari gitu, biasanya sempetin deh sejam 2 jam untuk misalnya nonton film atau drama atau variety show kayak gitu. Kalau kan akhirnya juga banyak banget apa tuh namanya, tugas juga dan semuanya itu, Kakak kalau malam-malam tuh sering ini ya sih, kayak tiba-tiba overthinking atau gimana? Kalau itu mungkin nggak bisa dipungkiri pernah gitu ya, tapi aku berusaha untuk berpikir positif terus gitu. Jadi yang kayak akhir-akhir ini atau beberapa semester ini aku sudah bisa mengelola emosi aku atau pikiran aku, biar gimana pun pasti overthinking itu pernah ada, cuman aku sudah bisa meregulasi itu menjadi hal-hal positif, bahwa yang kayak nggak apa-apa tugas kalau misalnya emang berat, tapi kalau misalnya dikerjain selesai kok gitu. Jadi yang kayak gimana caranya aku meregulasi emosi atau pikiran itu menjadi positif sih kalau kayak gitu. Oke Kak, nah kita udah banyak banget nih perkenalan juga sama Kakak dan kesibukan-kesibukan Kakak. Nah kita di sini bakal nge-podcastin tentang kesehatan mental remaja. Nah tentunya Kakak tahu dong definisi kesehatan mental remaja itu apa sih Kak? Kalau menurut aku ya, definisi kesehatan remaja itu juga kayak kita, apalagi kita masih remaja gitu kan. Jadi yang menurut aku kesehatan mental itu wajib banget dijaga, bukan cuma buat pikiran, tapi itu berpengaruh juga ke tubuh. Karena kan kalau misalnya kita terlalu overthinking itu kadang efeknya ke tubuh juga, kayak ngerasa lebih capek atau pengen yang males-malesan, itu kan sangat berpengaruh ya. Apa yang kita pikirkan itu bisa berpengaruh sama action kita atau tindakan kita gitu. Jadi menurut aku kesehatan mental bagi remaja itu penting, apalagi remaja sekarang ya gitu, dimana banyak kegiatan mungkin sosial media, bukan di sosial media aja tapi mungkin di kegiatan kehidupan real life-nya gitu. Jadi menurut aku menjaga kesehatan mental itu penting. Oke Kak, berarti kesehatan mental remaja itu banyak kan tuh penting banget ya Kak. Nah kalau
di konteks sekarang nih, Mhm. banyak akhir-akhir ini tuh banyak banget remaja-remaja yang, malah justru, senang gitu punya penyakit kesehatan mental kayak mendiagnosis dirinya kayak anxiety atau bahkan, lebih-lebihnya ada yang ngerasa dirinya tuh, "Aku tiba-tiba bipolar kayaknya deh," atau Iya, skizofrenia gitu kan. Kalau menurut Kakak nih, tanggapan Kakak mengenai hal-hal ini nih dari remaja-remaja yang suka mendiagnosis dirinya sendiri tuh gimana sih, Kak? kalau menurut aku bahaya ya, karena, mendiagnosis, hal-hal penyakit psikologis itu kan nggak bisa kita diagnosis sendiri, apalagi kayak sekarang kan zamannya teknologi yang kayak, informasi di TikTok yang kayak, kalau misalnya kamu skizofrenia tuh kayak gini gini, itu kan banyak ya, kadang suka kita lewatin terus karena hal tersebut juga kadang, "Ih, kok aku ngerasa kayak gini ya? Apa aku skizofrenia? Atau aku bipolar?" Kayak gitu kan. Menurut aku itu bahaya banget ya, karena nantinya juga buat, karena kalau misalnya, "Ih, kok aku bipolar, apa iya?" Kadang kan orang kalau misalnya kita tahu ya, orang yang punya penyakit kayak gitu justru nggak terima bahwa dia itu, memiliki gangguan mental seperti itu. Tapi orang-orang zaman sekarang justru nggak mendiagnosis dirinya, "Aku kena bipolar, aku skizofrenia," dan menurut aku itu bahaya banget ya, dan apalagi dengan kecanggihan teknologi gitu. Jadi yang, kita tuh harus bisa gimana ya, pintar-pintar menyaring informasi, yang kita dapat, dan kalaupun misalnya dia merasa, "Oh, kayaknya aku, bipolar atau apa," menurut aku lebih baik coba deh cek kesehatannya gitu ke, orang yang lebih ahli kayak ke psikolog kayak gitu. Bener, karena, banyakan banget kan Mhm. kayak dari, sosial media tuh tiba-tiba ada yang, bipolar nih, Iya. apa namanya, ciri-cirinya tuh Mhm begini-begini, terus, mhm. kadang suka ngerasa, "Ih, kayaknya relate banget Iya, deh," aku juga kadang suka ngerasa kayak kayak gitu gitu. ya? Tapi kalau apa namanya, dipikir-pikir lagi kan Mhm. kita nggak boleh ngediagnosis Iya, diri betul. sendiri kan, itu Mhm. pasti bahaya banget gitu Bener. kan menurut Kak. Mhm. Kira-kira nih Kak, faktor-faktor apa sih yang nyebabin, mereka tuh, diagnosis diri sendiri tuh selain sosial media nih Kak? Oke, tadi kan, kalau misalnya itu ya tadi, salah satunya sosial media, terus teknologi sekarang yang makin canggih, terus sistem informasi yang kita dapat juga semakin mudah, terus mungkin karena, pengetahuan yang kurang gitu. Kalau misalnya kita kurang pengetahuan akan, kesehatan mental juga kan yang kayak, aku baca ini, terus yang kayak, "Oh, kok kayak gini kok sama persis ya?" Kan harusnya kalau misalnya, kita sebagai apalagi anak BK kan yang paham ya, yang kayak, kita harus cek dulu, kita harus cross recheck dulu apa bener nggak sih apa yang kita rasakan itu, mengarah atau mengacu pada misalnya, penyakit kesehatan mental kayak gitu. Jadi yang kayak menurut aku, pengetahuan itu penting, apalagi pengetahuan kesehatan mental itu menurut aku penting ya untuk zaman sekarang untuk balancing antara kehidupan sosial media sama kesehatan mental kita gitu. Oke, berarti kan Kak, kalau misalnya kita mempelajari kesehatan mental Mhm. tuh bukan hanya kita di jurusan BK atau Iya, psikologi doang kan Kak, berarti bener. itu dinormalisasikan banget ya Mhm, Kak? iya bener. Oke, ada, kan udah tadi dijelasin dari faktor-faktor, bahkan tanggapan Kakak, apa aja sih dampaknya dari anak yang atau remaja yang Mhm. ngediagnosis dirinya gitu Kak? Kalau menurut aku dampaknya pertama, yang kayak sering overthinking, ya kan, yang kayak, karena dia keseringan overthinking, terus dia ngeliat informasi kayak gitu, "Aku kayaknya bipolar kayak gini." Terus apa ya, mungkin dari perilakunya atau mungkin, kalau misalnya aku nggak tahu ini apa terjadi apa enggak, cuma menurut aku kalau misalnya orang, "Aku bipolar," terus nanti dia ngomong ke orang-orang kayak gitu kan itu sebuah, apa ya, mungkin informasi yang tidak valid sebenarnya, karena kan dia, belum tentu apakah dia benar bipolar atau enggak, karena kan dia tidak mengikuti tes yang emang menyatakan bahwa dia bipolar gitu. Jadi menurut aku lebih ke perilakunya dia, terus nanti mungkin malah menurut aku karena dia baca ciri-ciri itu, dia kayak menunjukkan gejala itu bipolar, mengerti nggak sih? Yang kayak aku baca misalnya gejala bipolar itu sering ngomong sendiri dan lain-lain, terus mungkin sering kayak gimana, terus dia melakukan hal itu, gitu. Yang kayak dia itu kayak apa ya, mengikuti ciri-ciri yang ada di situ. Menurut aku justru kan itu nggak baik ya, kan harusnya kalau orang yang mengalami, penyakit mental kayak gitu kan, gimana caranya nih aku sembuh dari hal tersebut. Justru kalau menurut aku, kalau orang yang kayak gitu terus yang tadinya enggak, terus melihat hal tersebut kan jadinya kayak, "Aku kayaknya kayak gini, Iya, terus aku ngikutin ini." Jadinya nggak, menurut aku dampaknya sih bakal ke situ ya. Terus yang kayak overthinking, perilakunya tadi, menurut aku overthinking juga terus bagi kesehatannya juga, kayak gitu sih.
Ya padahal kalau dari yang aku tahu sendiri tuh kalau misalnya orang yang kena bipolar tuh malah dia tuh emang gak mau ngasih tahu kan Kak, kayak malu lah gimana, tapi kayak orang sekarang tuh malah menormalisasikan diagnosis seperti itu tanpa mereka tahu. Terus juga kayak tiba-tiba ada yang bilang juga kan kayak sering curhat-curhat gitu kan ke aku tuh dirinya tuh kadang juga aku cemas banget itu kan aslinya nggak boleh banget ya Kak. Nah kalau dari dampaknya udah nih, dari faktor-faktornya juga udah. Kalau menurut Kakak nih ada kata-kata nggak sih buat teman-teman biar nggak ngediagnosis dirinya sendiri tuh Kak? Oke, mungkin buat teman-teman yang nonton ini gitu, kalian tidak boleh mendiagnosis diri kalian sendiri karena belum tentu apa yang kalian rasakan itu sesuai dengan gejala kesehatan mental. Mungkin ada beberapa part yang emang sama gitu, tapi kan sebenarnya untuk mencapai diagnosis itu kan kalian butuh banyak step ya gitu untuk mengetahui bahwa kalian ini mengalami gejala kesehatan mental. Jadi buat kalian yang sedang pengen tahu nih kalian merasakan apa, mungkin kecemasannya seperti apa gitu, menurut aku coba cari bantuan profesional dan semangat buat menjalani hidupnya. Apapun yang kalian jalani lewati saja, gak usah mikirin hasilnya seperti apa, yang penting itu sudah terlewati menurut aku. Wah, bagus banget Kak, terima kasih banyak. Dan di sini juga aku mau ngesimpulin dari podcast hari ini bahwa kita tuh nggak boleh ngediagnosis diri sendiri ya Kak, karena itu bahaya banget, apalagi menganut kesehatan mental gitu. Nah buat teman-teman juga apa ya, kalau misalnya ngerasa hal-hal itu lebih baik ke profesional aja, misal konseling atau ke psikologi maupun ke psikiater. Nah, terima kasih Kakak udah membersamai aku buat bahas podcast ini. Nah, udah selesai juga. Terima kasih semuanya, terima kasih udah nonton juga. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan teman-teman semuanya. Bye bye.